Maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami datang sujud menyembah di hadapan tahta-Mu. Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami, yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami, pemilik hidup kami. Kami tundukkan seluruh hidup kami, kami tundukkan seluruh kehendak kami kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah merancangkan masa depan kami. Engkau membentuk kami dengan tangan-Mu Tuhan, untuk melakukan perbuatan baik yang telah Kau siapkan bagi kami. Engkau mau supaya kami hidup di dalamnya. Tuhan, biar terus Kau bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami, mengubah kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu dalam kemuliaan yang semakin besar, menjadi dewasa penuh, menuju kesempurnaan sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berubah hari lepas hari oleh kuasa Roh-Mu, baik dalam karakter, baik dalam kuasa, oleh pengenalan kami akan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Kami terus menjadi dewasa dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ini. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus mimpin kami pada seluruh kebenaran. Ada kebebasan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Ada hidup yang berubah di dalam nama Yesus. Dan Engkau setan iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami perintahkan Kau pergi. Segala roh kelemahan tubuh, roh ketidakpercayaan, kami perintahkan Kau pergi. Segala benteng-benteng yang dibangun oleh keagungan manusia untuk menentang kebenaran Allah, pada hari ini dihancurkan dalam pikiran kami. Di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, tolong hamba-Mu dalam penyampaian kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Ini ada saudaraku, beberapa orang yang baru pertama kali hadir. Silakan Dik, sama adik yang guru marga shopping tadi. Marga shopping ya? Silakan berdiri. Ya, mari Pak kita berdiri saudaraku, kita salami. Katakan selamat datang. Ya. Haleluya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, amin. Oke, puji Tuhan. Coba kita buka lagi saudaraku firman Tuhan dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 dari ayat 11. Dapat semua? Amin. Ini firman Tuhan yang masih 4 cara bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Dapat saudara?
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Haleluya saudaraku. Di luaran sana banyak rupa-rupa angin pengajaran tentang firman Tuhan ini. Jadi saudaraku, ada yang menyesatkan. Amin. Jadi Tuhan mau saudara tidak lagi sebagai anak-anak. Kalau anak-anak gampang dibodohi, gampang disesatkan. Amin. Anak-anak nggak tahu yang mana yang asli atau yang palsu. Anak-anak belum tahu mana membedakan yang baik dan yang jahat. Itu makanya saudaraku, Tuhan mau saudara bertumbuh. Amin. Bertumbuh dalam Tuhan, dewasa penuh, tidak lagi anak-anak. Mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan mau saudara bertumbuh sampai sama seperti Yesus. Haleluya saudaraku. Amin. Menjadi sama seperti Yesus. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal karakter, saudaraku. Minggu lalu saya menerangkan bahwasanya Tuhan mau kita bertumbuh dalam hal karakter. Amin. Kalau misalnya saudaraku kita biasa bersungut-sungut, gampang sedih, gampang tertekan, gampang stres. Siapa di sini orangnya seperti itu? Sedikit disinggung langsung marah, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang tertekan. Bukan saya, Pak, tapi dia. Haleluya saudara. Saya pernah berhadapan dengan orang seperti itu saudara. Gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah. Orang gak suka bergaul dengan orang yang seperti itu. Amin. Apa saudara suka bergaul dengan orang seperti itu? Tidak. Gak manis kelihatannya. Amin. Nah, jadi saudaraku, Tuhan mau kalau saudara selama ini bersungut-sungut berubah menjadi orang yang bersyukur. Selama ini orang yang suka mengeluh berubah menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Orang yang selama ini gampang marah, tersinggung, berubah menjadi orang yang sabar, panjang sabar. Amin. Tuhan mau selama ini kalau misalnya saudara hanya memikirkan diri saudara, egoisnya luar biasa. Haleluya saudaraku. Tuhan mau supaya saudara juga memikirkan orang lain. Tidak hanya memikirkan diri saudara, tapi memikirkan orang lain. Tidak hanya menang sendiri. Kalau menang, sama-sama menang. Amin saudaraku. Membuat yang lain lebih utama dari diri kita. Bukan lagi fokusnya pada kita, pada saya, enggak. Tapi fokusnya kepada orang lain. Haleluya saudaraku. Nah, itulah resep hidup bahagia. Memberi, mendahulukan orang lain, tidak menuntut hak kita. Amin saudaraku. Dalam hal kuasa pun demikian. Tuhan mau saudaraku kita berjalan sama seperti Yesus hidup. Kita berkuasa sama seperti Yesus berkuasa. Amin. Jadi Tuhan mau kita dewasa sama seperti Yesus. Jadi yang pertama saudaraku, langkah pertama supaya kita bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita buka dari Roma pasal 12. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi dewasa dalam Tuhan. Roma 12 ayat 1. Dapat saudaraku? Karena itu, saudara-saudara,
demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan, ini adalah cara menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Halo, perhatikan saya. Kita memuji menyembah Tuhan, amin. Kita tinggikan Tuhan, kita besarkan Dia dengan mulut kita. Haleluya Tuhan, bagus. Kita tepuk tangan, kita menyanyi dengan kuat, bersemangat, bagus. Itu memuji menyembah Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, cara memuji Tuhan yang sebenarnya, menyembah Dia yang sebenarnya adalah dengan menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Ini adalah ibadah kita yang sejati. Ini adalah penyembahan kita yang sejati. Amin. Apa maksudnya Pak? Menjadi persembahan yang hidup. Kalau persembahan itu saudaraku dibawa ke altar, ke mezbah, amin, untuk dibakar. Haleluya saudaraku. Jadi ketika sesuatu dipersembahkan di mezbah, itu sudah tidak lagi saudaraku. Kalau kita sudah dipersembahkan di mezbah, artinya kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Sudah menjadi milik Tuhan. Sudah dipersembahkan menjadi milik Tuhan. Persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Haleluya saudaraku. Kalau dalam perjanjian lama, persembahan itu saudaraku, itu persembahannya domba tidak boleh bercacat celah. Amin. Kalau domba dia saudaraku nggak boleh timpang, nggak boleh ada kurapnya, matanya nggak boleh ada buta sebelah saudaraku. Persembahan itu harus sempurna. Amin. Perhatikan ya. Sewaktu saudara masih muda, penuh dengan kekuatan, di puncak kekuatan saudara, persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Sebagai persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan. Jangan saudaraku sudah dihantam penyakit, udah hancur-hancuran baru datang, inilah Tuhan hidupku. Waktu sehat-sehat saudaraku entah kemana. Waktu sehat-sehat saudaraku sibuk melakukan kehendak sendiri. Udah hancur dihantam penyakit baru, inilah aku Tuhan. Jangan seperti itu. Haleluya saudaraku. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan umur 20 tahun. Di puncak kekuatan saya. Saya tidak sedang sakit, saya tidak sedang mengalami masalah. Amin saudaraku. Tuhan memanggil saya. Lalu saya berikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan lagi saya yang memegang kendali, tapi Tuhan yang memegang kendali dalam hidup saya. Amin saudaraku. Apa artinya menjadi persembahan yang hidup? Kita bukan lagi raja. Kita bukan lagi raja atas hidup kita. Amin. Tuhan yang menjadi raja atas hidup kita. Apa perkataannya, apa keinginannya, itu menjadi prioritas utama kita. Haleluya saudaraku. Apa yang kau inginkan Tuhan, itu yang menjadi prioritas hidup. Bukan lagi kita yang duduk di atas tahta. Haleluya saudaraku. Tapi Tuhan yang duduk di atas tahta. Amin. Coba kita buka dari Filipi pasal 2. Dari ayat 5. Bersemangat. Paksa diri saudara bersemangat. Paksa diri saudara fokus. Haleluya saudaraku. Jangan pikiran saudara mengembara ke sana kemari. Kalau pikiran saudara mengembara ke sana kemari, susah berubah hidup saudara. Amin.
Kita baca bersama Filipi 2 dari 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Perhatikan ya, Yesus dalam rupa Allah. Yesus adalah Allah, setara dengan Bapa. Amin. Yesus tidak lebih rendah dari Bapa. Dia setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Allah Tritunggal. Amin. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin, saudaraku. Perhatikan ya, Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dalam Kolose pasal 1 ayat 15 saudaraku, 16 dikatakan, Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dia yang menjadikan kita. Amin. Dia adalah ya Allah yang maha kuasa, tidak terbatas. Tapi saudaraku, waktu dia menjadi manusia, perhatikan ya, waktu dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Haleluya. Dia mengosongkan dirinya, dia menanggalkan kealahannya. Jadi saudaraku, dari Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Haleluya. Oke. Sebagai Allah, Yesus tidak terbatas. Amin. Sebagai Allah, Yesus tidak bisa mati. Oke, perhatikan ya. Sebagai Allah, Yesus tidak bisa mati, Yesus tidak bisa lapar, Yesus tidak bisa haus, Yesus tidak tidur. Amin. Tapi sebagai manusia, dia menjadi sangat terbatas. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Tuhan klaim bisa mati? Katakan, yang mati itu keadaannya sebagai manusia. Tuhan gak bisa mati. Amin. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus waktu menjadi manusia, dalam rohnya, dia adalah 100% Allah. Amin. Dan 100% manusia. Haleluya saudaraku. Saya tanya saudara, apakah Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dengan kealahannya? Hah? Tidak. Dia sudah menanggalkan kealahannya. Dia sudah mengosongkan dirinya. Amin. Memang sebagai rohnya di dalam rohnya dia adalah 100% Allah. Tapi dia terbatas sebagai manusia. Haleluya saudaraku. Jadi dia menyembuhkan, mencelikkan mata orang buta, mengusir setan, bukan dengan kealahannya. Tapi dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi Yesus sebagai manusia, dia menjadi orang yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Itu dari mana saya tahu? Waktu dia membuka kitab suci dikatakan saudaraku, Roh Allah ada padaku. Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 18. Amin. Roh Allah ada padaku oleh karena ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik bagi orang miskin, untuk melepaskan yang tertawan, untuk melepaskan yang terikat. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi waktu Yesus sebagai manusia, dia tidak dalam kealahannya. Amin. Dia melepaskan, menyembuhkan dengan bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus.
Lalu kenapa saudaraku sebagai manusia dia bisa memanifestasikan kuasa itu begitu besar? Saudara tahu kenapa? Karena sebagai manusia pun dia mengosongkan dirinya. Haleluya. Waktu dia menjadi manusia, dia mengosongkan kealahannya. Waktu dia menjadi manusia, saudaraku, dia juga mengosongkan dirinya. Dia tidak hidup untuk melakukan kehendaknya. Dia hidup untuk melakukan kehendak Bapaknya. Haleluya. Ini rahasia saudaraku, supaya saudara berjalan dalam kepenuhan Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan. Amin. Apa kata apa saudaraku? Kosong dari diri sendiri. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Kristus? Harus kosong dulu dengan diri kita. Tuhan hanya bisa mengisi bejana yang kosong. Katakan kanan kirinya, Tuhan hanya bisa mengisi bejana yang kosong. Kalau engkau kosong dari dirimu sendiri, Tuhan bisa memenuhimu. Amin, saudaraku. Ada ungkapan begini: penuh dengan diri sendiri, kosong dengan Allah. Setengah diri sendiri, setengah Allah. Kosong dari diri sendiri, sepenuhnya Allah. Kenapa Yesus bisa berjalan dalam sepenuh kuasa kealahan, kuasa Roh Kudus? Karena dia mengosongkan dirinya. Sebagai manusia pun saudaraku, dia mengambil rupa seorang hamba. Coba kita buka ayat 8. Ini rahasia kepenuhan Kristus. Amin. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sebagai Allah, dia mengosongkan kealahannya menjadi manusia. Amin. Sebagai manusia pun, dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Kata-kata ini saudaraku nggak populer sama kita. Amin. Kita maunya melakukan kehendak kita sendiri. Perhatikan ya. Kebanyakan kita hidup untuk melakukan kehendak diri kita sendiri. Apa yang aku suka, itu yang aku lakukan. Kehendak Tuhan nanti dulu. Amin, saudaraku. Penuh dengan diri sendiri, penuh dengan ego, penuh dengan kepentingan sendiri. Amin, saudaraku. Itu makanya kita tidak melihat kuasa Tuhan bermanifestasi dalam hidup kita. Kita yang duduk di atas tahta, bukan Tuhan Yesus. Beda dengan Yesus. Allah di tempat yang maha tinggi menjadi manusia, bahkan mengambil tempat yang terendah sebagai seorang hamba. Bahkan taat sampai mati. Bahkan matinya pun dihitung di antara penjahat. Amin, saudaraku. Yesus yang sangat tinggi, sangat merendahkan diri. Amin. Itu makanya saudaraku, dia bisa memanifestasikan kuasa itu. Itu makanya dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Haleluya. Ini saudaraku kunci kuasa. Selama kita yang bertahta di atas tahta itu saudaraku, belum kita serahkan semua hak kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan melihat kuasa demikian. Amin, saudara. Coba kita buka Galatia Kolose 2. Kolose 2 ayat 9.
Dapat saudara? 1, 2, 3 ya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Perhatikan ya. Di dalam Kristus secara jasmani, waktu Dia ada di bumi, berdiam seluruh kesempurnaan Allah. Amin saudaraku. Sebagai manusia waktu itu saudaraku, di dalam Dia berdiam seluruh kesempurnaan Allah. Dan perhatikan, firman Tuhan mengatakan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Saudara di dalam Kristus, begitu saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara juga dipenuhi dengan seluruh kealahan. Seluruh kesempurnaan Allah, sifat Allah, kuasa Allah diam di dalam kita. Kemahakuasaannya diam di dalam kita. Kepenuhannya diam di dalam kita. Lalu Pak, kenapa saya tidak melihat kuasa itu bermanifestasi? Kenapa saya tidak mengalami kepenuhan Tuhan? Lalu ini pertanyaan saudara. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah. Apa artinya kamu telah? Sudah. Kamu sudah dipenuhi di dalam Kristus. Sudah penuh dengan Tuhan. Seluruh kesempurnaan Allah berdiam di dalam kita. Kemahakuasaannya diam di dalam kita. Di mana itu? Di dalam roh kita. Haleluya. Haleluya. Lalu pertanyaannya, kenapa saya tidak mengalami kepenuhan kuasa Allah dalam hidup saya? Saudara tahu kenapa? Itu tadilah masalahnya saudara. Kita masih penuh dengan diri sendiri. Penuh dengan kehendak sendiri. Beda dengan Yesus. Amin saudaraku. Amin. Sebagai Allah yang berada di tempat maha tinggi, patut disembah, patut dilayani, Dia menjadi manusia. Bahkan sebagai manusia pun, Dia mencari tempat yang paling rendah. Menjadi seorang hamba. Nggak punya hak. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Haleluya. Perhatikan saudaraku ya. Tujuan Tuhan menciptakan kita, perhatikan ya, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Coba katakan, tujuan Tuhan menciptakan saya untuk memuliakan Tuhan. Bukan manusia. Perhatikan ya. Haleluya. Tuhan menciptakan kita untuk mempermuliakan Dia, membawa kemuliaan bagi namanya, meninggikan Dia, menaruh Dia di tempat yang paling tinggi, di atas manusia, di atas perkataan manusia. Haleluya saudaraku. Jadi kalau saudara perhatikan ya, banyak kita saudaraku masih bimbang. Karena kita diperhadapkan antara mematuhi Tuhan dengan mematuhi manusia. Halo? Perhatikan ya. Sering kita diperhadapkan dalam kehidupan hari-hari saudaraku, antara mematuhi Tuhan dengan mematuhi manusia. Kalau itu diperhadapkan kepada saudara, mana yang saudara pilih? Hah? Kadang kan ada seperti ini saudaraku. Pak, kita kan harus hormat kepada Tuhan, menghormati orang tua kita. Hukum Taurat berapa? 5. Betul. Tapi hukum pertama dan terutama apa saudara? Hukum pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budi. Baru setelah itu kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu saudara diperhadapkan antara mematuhi Tuhan terlebih dahulu atau mematuhi manusia terlebih dahulu, berlaku hukum ini. Berlaku apa? Hukum pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akan.
Kita harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Kalau saudara sering bimbang, amin, mana yang mau kusenangkan ya? Saudara namanya mendua hati. Perhatikan saudara. Ini hukum kerajaan surga. Kita buka kitab Yakobus. Kitab Yakobus. Di mana Yakobus? Di Alkitab. Perjanjian baru ya. Yakobus 1 dari 6. Ini saya mau katakan kepada saudara, ini bagi saudara yang mau dewasa. Amin. Haleluya. Kecuali kalau saudara mau tetap anak-anak. Saya mengasihi saudara, tadi saya sampaikan kehendak Tuhan. Tuhan mau saudara supaya tidak menjadi anak-anak terus, tapi bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Yakobus 1 dari 6. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebentar saudara mau menyenangkan Tuhan, sebentar saudara mau menyenangkan manusia. Itu firman Tuhan mengatakan mendua hati. Halo? Itu mendua hati. Alkitab mengatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara di sini, amin. Lambaikan tangan saudara. Saya di sini. Tuhan, saya di sini. Saya bersungguh-sungguh hati. Limpahkan kekuatan-Mu. Amin. Tuhan memberikan semangat kepada tiada yang berdaya. Amin. Dia menambah kekuatan bagi yang lemah. Amin, saudaraku. Ingat, tujuan saudara hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin. Bukan menyenangkan manusia. Amin. Kalau saudara masih sering bimbang antara menyenangkan Tuhan dengan manusia, saudara seperti gelombang laut. Sebentar diombang-ambingkan ke sini, sebentar ke sini. Haleluya. Tujuan Tuhan menciptakan saudara untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia, menaruh Dia di tempat paling utama. Mau manusia senang atau tidak, itu bukan urusan kita. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saudara tidak akan mendapat apa-apa, kata firman Tuhan. Tidak akan mencapai apapun. Amin, saudaraku. Saya mengasihi saudara. Saya kepengen saudara hidup dalam kepenuhan Tuhan. Amin. Tapi selama kita yang masih bertakhta, kita masih penuh dengan diri sendiri, belum Tuhan yang penuh saudaraku dalam kita, maka saudaraku kita akan tetap anak-anak. Diombang-ambingkan. Nggak teguh. Haleluya. Perhatikan, Tuhan mau saudara seperti batu karang. Amin. Batu karang yang teguh. Amin. Pernah lihat gelombang yang besar menghantam batu karang, saudara? Karena sepertinya batu karang itu nggak nampak lagi, ditutupi oleh gelombang itu. Tapi kemudian ketika ombak surut, saudaraku, batu karang itu tetap berdiri teguh. Amin. Amin. Itulah saudara. Tuhan mau saudara seperti itu. Amin. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk menyenangkan semua orang. Saudara nggak akan mencapai apapun. Haleluya, saudara. Kerjakan aja kehendak Tuhan. Amin. Selebihnya biar Tuhan yang urus. Amin. Amin. Harus berani, saudara. Saudara perhatikan. Saudara berbahasa roh tujuannya untuk apa? Saudara penuh Roh Kudus, Urababashanda, Ralabakarabaso, itu apa? Muliakan Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Petrus
sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, seorang pengecut, seorang hamba perempuan berkata, kau kan murid Yesus? Enggak katanya. Enggak kenal aku sama Yesus. Kali kedua, kau kan murid Yesus? Enggak kenal aku sama Yesus. Kali ketiga, kau kan murid Yesus? Enggak, bahkan sampai bersumpah dia. Pengecut. Amin, saudaraku. Takut dia kehilangan nyawanya. Takut dia menderita karena nama Yesus. Tapi saudaraku, perhatikan. Waktu baptisan Roh Kudus turun. Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Perhatikan, amin. Yang pertama kali bicara adalah Petrus. Si pengecut tadi diubahkan. Haleluya, saudaraku. Dia bersaksi di hadapan mahkamah agama yang menyalibkan Yesus. Tadi di hadapan seorang hamba perempuan gemetar. Sekarang berani bersaksi di hadapan mahkamah agama. Haleluya, saudaraku. Itu gunanya baptisan Roh Kudus, memberikan saudara keberanian. Berani bagi Kristus. Orang benar akan berani seperti seekor singa. Haleluya, saudara. Singa nggak ada yang dia takut. Berani seperti seekor singa. Saudara harus berani seperti seekor singa. Amin. Ada orang mencoba mengintimidasi saudara, nakut-nakuti saudara, angkat-angkat kumisnya, mengaum saudara. Amin. Aku orang benar, dipenuhi Roh Tuhan. Aku berani seperti seekor singa. Panglima kita siapa? Singa dari Yehuda. Haleluya, saudara. Singa dari Yehuda. Itu sebutan untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudaraku, kita sudah mati terhadap diri sendiri. Amin. Sekarang Yesus yang hidup di dalam kita. Ada tak lagunya itu? Ada, amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di tubuh ini. Aku hidup oleh iman pada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Amin. Yesus yang hidup sekarang ini. Amin. Kosongkan diri saudara. Tanya Tuhan, apa maumu bagi ke Tuhan? Amin. Haleluya. Saudara hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bukan kehendak manusia. Supaya saudara bisa membedakan mana kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Itu adalah cara penyembahan yang sejati. Amin. Menyenangkan Tuhan, meninggikan Tuhan, gak takut apa kata manusia, menaruh Yesus di tempat yang terutama. Amin, saudaraku. Pendapat manusia ketika diperhadapkan dengan pendapat Tuhan, saudara lebih meninggikan pendapat Tuhan. Itu cara penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu cara penyembahan yang sejati, sesungguhnya. Haleluya, saudaraku. Waktu saudara berhadapan dengan kehendak manusia, melakukan kehendak manusia itu kehendak Tuhan, saudara memilih kehendak Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Senyum-senyum Tuhan di sorga. Amin. Tuhan diberkati, Tuhan dipuaskan. Kita bisa memberkati Tuhan, saudara. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Oke, yang kedua, Roma 12 ayat 2. Masih bersemangat, saudaraku? Amin. Roma 12 ayat 2.
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku, Tuhan berkata, ini langkah kedua untuk menjadi serupa dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Amin. Apa itu? Mengubah cara berpikir kita. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini dalam perbuatan dan tingkah lakunya. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan, don't copy, fotokopi. Amin saudaraku. Fotokopi, meniru, tiruan. Jangan meniru cara hidup orang dunia. Jangan meniru cara berpikir orang dunia. Jangan berpikir sama seperti orang tidak kenal Tuhan. Haleluya. Saudara orang yang mengenal Tuhan, cara berpikir saudara beda dengan cara orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Cara saudara menghargai Tuhan dibanding dengan cara orang yang tidak mengenal Tuhan, itu berbeda. Bagi orang yang mengenal Tuhan, Tuhan itu prioritas utama. Bagi orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan itu entah di mana, nggak ada dalam pikiran. Haleluya saudaraku. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah melalui cara berpikir kita. Perhatikan, kata berubah di sini saudaraku berasal dari bahasa Yunani metamorfo. Dari sinilah perkataan metamorfosis datang. Saudara tahu metamorfosis? Perubahan dari ulat menjadi kepompong. Haleluya. Dari ulat menjadi kepompong, itulah yang disebut metamorfosis. Saya tanya saudara, saudara mau terus menjadi ulat atau berubah menjadi kupu-kupu? Berubah menjadi kupu-kupu. Kalau ulat nggak elok kelihatannya. Ulat menjijikkan. Jumpa ulat saudara mau kita pijak, kan begitu. Tapi kalau jumpa kupu-kupu, kok cantik kali ya. Menyenangkan hati, menghibur hati. Amin. Hidup yang mulia. Jadi saudaraku, sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita seperti ulat dulu. Tingkah laku kita menjijikkan. Maaf ya. Paulus mengatakan, bahkan menyebutnya dulu pun malu. Haleluya saudaraku. Semua yang najis, yang jorok, yang hina saudaraku, itulah kita buat semua. Amin. Tapi setelah mengenal Kristus, Tuhan mau saudaraku, cara berpikir kita ini berubah. Tidak lagi berpikir dengan cara berpikir yang lama. Jadi waktu saudara berubah dengan cara berpikir saudara, hidup saudara yang hina diubah menjadi mulia. Haleluya. Hidup kita yang sakit-sakitan diubahkan menjadi penuh dengan kekuatan. Amin. Yang lemah menjadi kuat. Yang sakit menjadi sembuh, yang terikat menjadi bebas. Macam mana caranya? Berubah cara berpikir kita. Haleluya. Sekarang apa cara berpikir kita? Cara berpikir kita firman Tuhan. Amin. Sekarang kita memandang segala sesuatu melalui sudut pandang firman Tuhan. Amin. Haleluya saudaraku. Contoh seperti ini. Perhatikan. Saudara mau menikah misalnya. Ada yang mau menikah di sini? Perhatikan ya. Ini cara berpikir sesuai firman Tuhan. Kalau dulu saudaraku, kita mau cari jodoh, suka-suka hati kita. Haleluya. Tapi sekarang, kalau kita mencari jodoh, kita melihatnya melalui sudut pandang firman Tuhan. Pertama, saudara sebagai anak Tuhan mencari jodoh saudara, pacar saudara yang sama-sama anak Tuhan, yang sama-sama sudah lahir baru.
Karena terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Haleluya saudara. Saudara melihat apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Perhatikan saudara, kalau dia bisa mengasihi yang tidak kelihatan, dia bisa mengasihi saudara yang kelihatan. Kalau dia bisa setia kepada yang tidak kelihatan, dia bisa setia kepada saudara yang kelihatan. Cari orang yang setia itu susah saudara. Haleluya. Apalagi sekarang ini 10 meter keluar dari rumah nggak bisa lagi tahu kita ngapain itu. Tapi bikin agak jauh sedikit 100 meter. 10 meter masih bisa nampak ya kan? Kalau 100 meter saudaraku nggak tahu lagi kita ngapain. Amin. Bisa saudara ikut-ikuti dia. Capek saudara. Lama sedikit pulang suami saudara, kemana tadi kawan tadi? Udah mulai agak emosi saudara. Amin. Cari orang yang setia, cari orang yang takut akan Tuhan, cari orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Jangan cari jodoh di diskotik, di klub malam, di lapo, kafe. Haleluya saudaraku. Cari di rumah Tuhan yang mengasihi Tuhan. Begitu juga pekerjaan saudaraku. Saudara mencari pekerjaan yang sesuai dengan firman. Amin. Yang pertama saudara lihat kalau mencari pekerjaan, apakah saya bisa beribadah ke Pak Minggu atau tidak? Haleluya. Apakah itu halal atau tidak? Apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Banyak saudaraku kita mencari pekerjaan, asal dapat udahlah kerjakan aja. Daripada tidak ada pekerjaan. Bukan begitu caranya. Amin. Apakah pekerjaan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak pekerjaan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tinggalkan aja. Amin saudaraku. Misalnya lah saudara anak Tuhan buka lapo misalnya. Haleluya. Ada juga saudaraku anak Tuhan buka lapo. Lalu saya tanya pendetanya, kok biarkan Pak? Ngasih persepuluhan dia katanya. Aduh, sedih kan. Disuap pendetanya dengan persepuluhan. Macam mana lah saudara buka lapo? Lapo tua maksudnya saudaraku ya. Orang mabuk, orang bertengkar suami istri. Nah, lalu saudara berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Tambahkan lagi lah pembeli kami Tuhan. Supaya lebih banyak yang mabuk, lebih banyak lagi yang bertengkar suami istri. Nah, dan yang mati ditabrak karena kecelakaan Tuhan. Lalu saudara memberikan persepuluhan dari situ. Terima kasih Tuhan. Nah, lalu saudara pikir Tuhan lain mengantar orang ke lapo tua saudara. Oh banyak kali nih dijawab Tuhan doaku. Ini karena ngasih persepuluhan. Lalu pendeta pun berdoa untuk persepuluhan saudara. Tuhan terima kasih untuk berkat persepuluhan anak. Berkati pekerjaan. Lalu saya tanya, apakah itu berkat dari Tuhan? Ya. Saya tanya ngantari itu saudara. Saudara pikir saya tidak bisa ngasih berkat? Bisa. Apa katanya sama Yesus? Kalau kau sembah aku berikan semua kerajaan dunia ini kepadamu. Itu pun dikasihnya kerajaan seluruh kerajaan dunia ini. Apalagi isi warung tua saudara. Gampang lah. Haleluya saudara. Jadi sekarang sudut pandang kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang firman. Itu makanya saudara harus tahu kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Nanti saudaraku ada training kita jam 1:30 siap kebaktian. Hari ini saudaraku permulaannya. Amin. Apa yang dipelajari di training Pak? Identitas kita yang baru dalam Kristus. Siapa kita dalam Tuhan.
Kita belajar bagaimana mengusir setan. Kita belajar, saudaraku, menyembuhkan orang sakit. Bagaimana melayani, bagaimana menginjil. Amin. Supaya saudara tahu kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Tapi capek kali lah Pak, siap kebaktian, belajar lagi. Cemana kira-kira saudara? Tuhan menambahkan, Tuhan memberi kekuatan bagi yang lemah. Amin. Jangan takut kehilangan kekuatan saudara. Tuhan mau saudara bertumbuh, itu kehendak Tuhan bagi saudara. Bagaimana caranya? Belajar firman Tuhan. Gratis. Saya gratiskan biayanya. Haleluya. Biaya fotokopinya pun gratis. Jangan takut saudara saya minta bayaran. Penting saudara datang duduk di situ, belajar kita. Amin saudaraku. Saya mau saudara bertumbuh. Haleluya. Itu adalah kehendak Tuhan bagi saudara. Amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ubah cara berpikir kita, saudara. Sedikit lagi, masih sabar saudara? Amin. Yang terakhir, kita buka 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Ayat 4. Dapat? 1, 2, 3 ya. Sebab dengan jalan demi itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, ada perkataan kodrat ilahi. Kalau ada kodrat manusia ilahi, berarti ada kodrat manusiawi. Haleluya. Perhatikan. Sakit-sakitan itu kodrat manusia. Amin. Hidup yang terikat oleh dosa itu kodrat manusiawi. Amin. Hidup yang ditindas oleh iblis itu kodrat manusiawi. Lalu apa Pak kodrat ilahi? Saudara menang atas sakit penyakit. Saudara dari kodrat manusiawi, saudara bisa berpindah kepada kodrat ilahi saudara. Sama seperti dari kupu-kupu, dari ulat menjadi kupu-kupu. Amin. Kodrat ilahi itu kodrat yang mulia. Haleluya saudaraku. Bagaimana caranya saya beralih dari kodrat manusiawi kepada kodrat ilahi? Dikatakan tadi, Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudaraku, Tuhan mau saudara berjalan dalam kodrat ilahi saudara, dalam kepenuhan Kristus. Amin. Jangan lagi pakai cara berpikir yang lama, pakai cara berpikir yang baru. Amin. Markus 4. Oke, saya agak ingkar janji sedikit. Markus 4 ayat 26. Markus 4 ayat 26. Dapat? Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu
seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mulai tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyahit, sebab musim menuai sudah tiba. Perhatikan saudaraku, saya pernah bertanya, kalau ini saudaraku, ada satu bidang tanah, amin, luas misalnya 1000 meter persegi, haleluya, luas 10 meter, 1000 meter persegi, 20 kali 50 meter. Kalau saudara hanya berdoa, saudara berpuasa, apakah bisa tumbuh jagung di situ? Tidak. Halo? Tidak. Saudara memerintahkan dalam nama Yesus, aku perintahkan tumbuh jagung di sini. Apakah tumbuh jagung? Tidak. Lalu bagaimana caranya di tanah itu tumbuh jagung? Mulai tabur benih. Benih jagung. Benih apa? Jagung. Perhatikan ya. Ini cara Tuhan, saudara. Saudara mau menikmati buah kesembuhan? Amin. Amin. Saudara mau menikmati panen kesembuhan? Amin. Ambil firman Tuhan, benih yang berbicara mengenai kesembuhan. Saudaraku, saya sangat yakin mengenai kesembuhan, kesehatan. Kenapa? Saya banyak berbicara tentang itu. Saya banyak berkhotbah tentang itu. Saya banyak hafal firman Tuhan tentang itu. Itu makanya saya sangat yakin mengenai kesembuhan. Haleluya saudaraku. Terutama untuk diri saya sendiri. Saya sangat yakin. Saya sehat, saya panjang umur. Kenapa? Saya menabur banyak benih firman Tuhan tentang kesembuhan. Banyak orang untuk menerima kesembuhan, dia berdoa, berpuasa. Itu sama seperti sebidang tanah tadi, mau kita panen jagung, tapi tidak menabur benih jagung. Amin. Siapa di sini mau berhasil? Mau tahu resep berhasil? Amin. Ya, Yosua 1:8. Jangan engkau lupa, dengar saya. Ini yang paling kita sering tahu, tapi paling sering dilupakan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, firman Tuhan itu. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis dalamnya, dan dengan demikian engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudaraku, kalau kita tidak berhasil dan tidak beruntung, satu-satunya alasan saudara tidak merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Halo, jangan marah ya. Itu kata firman Tuhan. Kalau saudara memperkatakan firman Tuhan, merenungkan, saudara bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu, saudara pasti berhasil, saudara pasti beruntung. Haleluya. Misalnya, saudara ingin berhasil, keberuntungan, kekayaan, ambil firman Tuhan yang berbicara mengenai keberhasilan, kemakmuran. Tabur itu di tanah hati saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya. Dikatakan tadi, penabur tadi saudaraku menaburkan benih. Pada malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Bagaimana caranya dia nggak tahu. Makin lama tunas tadi makin tinggi, lalu mengeluarkan buah. Perhatikan ya ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Itu sudah otomatis. Kalau saudara taruh benih dalam tanah, dia pasti mengeluarkan buah. Tugas saudara cuma satu, ambil benih firman Tuhan, taruh dalam hati saudara, dia akan mengeluarkan buah dengan sendirinya. Amin. Halo? Amin.
Dia akan mengeluarkan buah dengan sendirinya. Saudara mau kesehatan? Kesehatan ilahi? Ambil firman Tuhan. Ambil benih tadi, tabur dalam tanah hati saudara. Maka dia akan mengeluarkan buah dengan sendiri. Macam mana caranya? Nggak tahu. Memang begitu caranya Tuhan sudah bikin. Tapi harus ada benih yang ditabur di dalam tanah. Amin. Amin. Tadi katakan saudaraku, satu-satunya alasan kita tidak berhasil, tidak beruntung, karena itu tadi. Kita tidak merenungkan firman Tuhan itu. Kita tidak memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Apa salahnya sambil saudara jualan misalnya jongkok saudara di situ sambil nunggu pembeli. Ucapkan firman Tuhan. Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh karena kemiskinannya saya menjadi kaya. Di kayu salib Yesus telah tergantung menjadi kutuk, mengambil segala kutuk saya. Yesus membuat ini supaya di dalam Dia saya menerima berkat Abraham. Saya hidup oleh iman. Saya yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saya yang beriman, saya mewarisi bumi sama seperti Abraham yang beriman itu. Haleluya saudaraku. Tuhan sudah bersumpah untuk memberkati saya. Dia sudah mengikat dirinya untuk bersumpah dengan sumpah untuk memberkati saya. Saya pasti berhasil. Amin. Amin. Tuhan mengangkat saya, Tuhan memberikan keberhasilan pada saya. Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya datang bagi saya. Tuhan membuat saya menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Saya tidak akan meminjam, tapi saya memberi pinjaman. Tuhan mengangkat saya di atas bangsa-bangsa. Ucapkan, renungkan itu saudaraku. Jangan nanti sambil nunggu pembeli pun saudara, oh, nggak ada lah pembelinya. Nah, sungguh-sungguh dia ada. Amin. Amin. Saudara mau hidup menikmati buah kesehatan yang melimpah? Amin. Seperti panen jagung tadi saudara. Amin. Banyak tabur benih firman Tuhan mengenai kesembuhan. Ambil firman Tuhan yang berbicara bagaimana membina keluarga. Kasih Kristus yang memelihara kami. Kasih Kristus yang mempersatukan kami. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, begitulah saya mengasihi istri saya. Haleluya. Ini saudaraku, kebanyakan kita ada sebidang tanah, tidak kita tabur apa-apa, kepengen kita panen jagung atau panen durian, ya nggak bisa lah. Amin. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Asal sudah saudara taruh benih tadi, saudara taruh dalam tanah, dengan sendirinya dia mengeluarkan buah. Jadi kenapa malas ngambil benih firman? Taruh dalam hati saudara. Amin. Amin. Jangan malas. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saudara akan berubah dengan sendirinya. Saudara akan makan buah kesembuhan. Saudara akan makan buah keberhasilan. Saudara akan makan buah sukacita. Itu pasti. Amin. Saudara akan beruntung. Haleluya saudaraku. Saudara diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.